Halo warga Pojok RW, bertemu kembali di channel ini. Kali ini saya sendiri. Kita akan membahas sesuatu yang lagi menjadi perbincangan hangat, sesuatu yang menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat, termasuk yang paling khas adalah menjadi obrolan di grup-grup WA warga RT atau RW. Nah, apa itu persoalan apa? Persoalan kenapa bencana di Sumatera hingga saat ini yang jelas-jelas sangat besar jumlah korban yang ditimbulkannya dan kerusakan yang diakibatkannya. Mengapa pemerintah belum menetapkan atau menaikkan level bencananya menjadi status bencana nasional? Banyak masyarakat yang bertanya-tanya. Bahkan warga obrolan di lingkungan RT RW juga bertanya-tanya, apa kendala pemerintah belum menaikkan status level bencana di Sumatera menjadi bencana nasional. Nah, kali ini kita tidak hanya mencoba untuk melihat dari sudut pandang faktanya, tetapi kita mencoba untuk melihat dari sudut pandang teoritis, menganalisis bagaimana sebuah persoalan dapat ditetapkan statusnya menjadi persoalan ancaman nasional. Suatu persoalan dapat naik statusnya menjadi persoalan nasional, dapat naik statusnya menjadi ancaman nasional ketika aktor-aktor negara, dalam hal ini pemerintah, mendeklarasikan bahwa isu tersebut merupakan ancaman terhadap eksistensial atau ancaman yang bersifat eksistensial bagi negara dan masyarakat. Nah, kalau deklarasi semacam itu diterima oleh audiens, misalnya oleh masyarakat, oleh DPR, oleh lembaga kementerian yang lainnya, maka pemerintah akan mendapatkan legitimasinya untuk mengambil langkah atau tindakan yang luar biasa di luar prosedur normal. Nah, kalau kita hubungkan dengan kasus bencana yang terjadi di Sumatera, maka kita dapat melihat bahwa status bencana di Sumatera, pemerintah menilai atau persepsi pemerintah terhadap bencana di Sumatera itu belum pada kondisi status untuk dinaikkan menjadi bencana yang dapat mengganggu stabilitas ancaman nasional. Kenapa? Sejauh ini diksi yang digunakan oleh pemerintah adalah bahwa bencana di Sumatera itu cukup ditangani oleh pemerintah daerah yang didukung dengan pemerintah pusat. Artinya dengan kata lain, pemerintah ini mempersepsikan bahwa bencana di Sumatera merupakan bencana yang mendapatkan prioritas nasional yang ditangani oleh pemerintah daerah dengan dukungan pusat. Padahal kalau pemerintah mau menaikkan status bencana Sumatera menjadi bencana nasional, sebenarnya membuka ruang bagi langkah-langkah yang bersifat extraordinary, kan termasuk penegakan hukum terhadap beberapa aktor atau lembaga, termasuk perusahaan yang diduga sebagai penyebab terjadinya banjirop dan tanah longsor yang ada di Sumatera. Ketika sebuah negara menetapkan status persoalan daerah menjadi persoalan nasional, maka sebenarnya itu akan membuka konsekuensi besar terhadap langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah, termasuk dalam anggaran, termasuk dalam hal mobilisasi sumber daya nasional, termasuk dalam hal dukungan dunia internasional terhadap Indonesia. Nah, pertanyaan besarnya adalah kenapa pemerintah itu belum atau tidak atau enggan menetapkan bencana di Sumatera ini sebagai bencana nasional. Saya melihat ini lebih bersifat politis dibandingkan kepentingan-kepentingan yang lainnya atau kepentingan masyarakat. Kenapa bersifat politis? Pertama, penetapan status bencana nasional ini membawa konsekuensi besar. Dengan kata lain, ketika pemerintah menetapkan status bencana nasional, artinya bukan sekedar pengakuan, tetapi pemerintah pusat akan mengambil alih penanganannya, termasuk dalam hal kebijakan anggaran, kemudian koordinasi, bahkan mobilisasi Kementerian Sumber Daya Nasional dalam hal ini TNI, Polri, dan bahkan dunia internasional. Nah, karena efeknya yang luas, mencakup bidang kebijakan anggaran, logistik, bahkan mobilisasi, maka pemerintah cenderung mengambil kalkulasi-kalkulasi secara politik. Misalnya, apakah pemerintah siap ketika ditetapkan status bencana nasional membuka anggaran yang besar
dan bagaimana dampaknya terhadap stabilitas nasional, stabilitas investasi, dan bahkan opini serta persepsi dunia internasional. Yang kedua, bersifat politis karena penilaian pemerintah atau persepsi pemerintah selama ini itu kan menggunakan diksi cukup ditangani oleh pemerintah daerah dengan dukungan pemerintah pusat. Nah, karakteristik yang diksi penggunaan istilah cukup ditangani oleh pemerintah daerah dengan dukungan pemerintah pusat ini sebenarnya sangat subjektif dan fleksibel tergantung siapa yang menggunakannya. Dalam hal ini, pemerintah tentu memiliki pandangan yang sifatnya subjektif demi kepentingan stabilitas politiknya. Artinya, keputusan cukup ditangani oleh pemerintah daerah itu dengan dukungan pusat bukan sebuah keputusan yang bersifat objektif, tetapi lebih bersifat politis. Di samping hal-hal yang sifatnya politis, penundaan status bencana nasional terhadap kasus bencana di Sumatera ini juga bisa dilihat dalam konteks yang sifatnya teknis administratif, di mana di dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana memang ada kriteria jelas bahwa status bencana nasional itu tidak sekedar ditentukan oleh jumlah korban atau kerusakan yang diakibatkan oleh bencana, tetapi juga ada penilaian berdasarkan sepanjang pemerintah daerah masih mampu menangani, maka status bencana nasional itu tidak diperlukan. Dengan kata lain, sekali lagi, secara administratif hukum bahwa penerapan status bencana nasional itu tidak sekedar dilakukan berdasarkan kalkulasi jumlah korban, dampaknya yang meluas di masyarakat setempat, tapi juga penilaian apakah pemerintah daerah secara fungsional masih bisa bekerja. Nah, pemerintah nampaknya mempertimbangkan alasan-alasan bahwa pemerintah daerah masih bekerja, maka tidak perlu menetapkan level bencana di Sumatera sebagai bencana nasional. Pada akhirnya, kita dapat memahami bahwa penetapan status bencana nasional memang berada di tangan pemerintah yang seharusnya didasarkan pada kepentingan bersifat objektif. Namun di dalam praktiknya, pemerintah keputusan seperti ini seringkali dibungkus rapat oleh kepentingan politik dan citra pemerintah. Memang mungkin pemerintah sedang menghitung anggaran, reputasi, bahkan elektabilitas, sementara masyarakat di lapangan menghitung jumlah korban jiwa, menghitung kerusakan rumah, dan melewati hari penuh kecemasan akan masa depan. Seolah-olah nasib warga terdampak bencana tidak sepenting hitung-hitungan politis, karena rupanya di dalam logika kekuasaan yang darurat bukan bencananya, melainkan kepentingan politik. Dan kalau begitu, wajar kalau kemudian penetapan status bencana nasional akhirnya tidak ditentukan oleh penderitaan yang dialami oleh masyarakat, tetapi didasarkan pada pertimbangan tidak nyamannya dampaknya bagi pemerintah. Terima kasih. Sekian dari kami.